Media Kreatif News TV menyajikan berita tepat, akurat, terkini, dan terpercaya. Simak liputannya. Mobilitas orang itu kan tinggi, termasuk saya, termasuk ini Pak Dewan, kan gitu kan? Dan masalah ekonomi kita kan berjalan, kan bisa berhenti gara-gara kamu orang ini, kan gitu? Nggak bisa berhenti seperti ini, benar nggak? Ya. Yang seharusnya kan harus buatkan jalan alternatif. Tapi kamu orang kamu rugi kan, usahanya kamu rugi, kontraktor kamu rugi, seperti itu kan? Yang seharusnya banyak itu harus disesuaikan juga. Kalau yang nggak cukup, kenapa nggak minta? Kalau kayak itu cukupi anggarannya. Seperti itu. Kok sampai ngerontokin orang seperti ini? Sekian banyak orang. Yang dari Jakarta, yang dari Bengkulu, dari Padang, dari mana-mana semua berhenti. Kalau satu hari oke, orang berhenti menunggu. Ini udah berhari-hari loh Pak. Janji kamu orang tanggal 12 itu udah lewat. Hari ini tanggal 13 masih nggak bisa lewat. Oke lah seperti itu. Karena ini pekerjaan, kita pahami. Tetapi setidaknya mobil-mobil kecil, mobil-mobil pribadi yang dengan bermacam-macam bentuk kesibukan orang ini harusnya jangan berhenti loh. Setidaknya kamu orang bikin jalan buka tutup, buka tutup, buka tutup. Ini kan nggak seberapa ini. Jalannya kan nggak seberapa. Cuman takut kalau ini berbahaya buat orang, buat celaka orang. Kan seperti itu. Nggak bisa diatur. Kalau memang iya Pak, kan barang konstruksinya Pak, kan ke bawah juga. Kan udah selesai. Mana Pak? Itu masih belum dibuka Pak. Itu kan udah selesai. Kalau untuk iya, yang saya maksud ini itu bisa lewat loh. Sebenarnya ini bisa lewat. Bapak jangan bohong. Tapi ini ditutup karena itu tadi harus ditutup. Nggak tahu kamu berpikir seperti apa, kamu kontrak seperti apa cara berpikirnya, sehingga dia harus berhenti. Nah, seperti itu. Apakah dia orang mau demo nih, masyarakat? Nggak bisa berhenti kami ini, kami nggak bisa berhenti. Saya panggil semua orang kan. Iya, betul itu. Ini rusak ini betul, merontok ini kerjaan orang. Kamu orang udah untuk kerja di sini dapat gaji, dapat duit, kamu orang di sini kita lagi rusak. Kena nih. Nah, harus kamu orang itu yang pertama kesalahannya nggak ada dari salah besar. Ini juga kita tambahkan dibuka kita di untuk mobil kecil oke lah kalau mobil angkutan besar. Kamu orang bikin alternatif seperti ya. Ya. Aturannya supaya orang nggak berhenti. Saya mobil saya satu di sini Pak. Ini sekarang pulau dari Jakarta sama mobil montok kan di sini. Kemarin oke saya terima kasih kan itu pada jalan diperbaikan gitu ya. Saya ikut edukasi orang-orang. Kita berhenti dulu lah sementara. Mobil saya sedikit juga. Yang lain baru lewat, saya nggak waktu itu kepengennya saya supaya mengedukasi orang. Bisa mentaati supaya ini udah tanggal 13 ini Pak. Ini tanggal 13. Kalau berita Pak, dari PPJN itu dari Pak. Itu tempatnya ada. Apa PPJN? Yang ada sisir itu bos. Dari kerjaan ini lah jalan. Di sana motor kita bed. Pekerjaan. Itu juga diatur Pak pertanggal 14. Pertanggal 14. Ya. Nah, saya tidak menyalahkan itu semua, terserah. Ya. Ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang sampai bertahun-tahun. Ya, di zaman Orde Baru itu memang bertahap-tahap sampai 10 tahun, 20 tahun orang berjalan terus. Saya nggak masalah itu. Tetapi jangan memberhentikan orang. Itu masalahnya. Jangan memberhentikan orang seperti itu. Artinya kita harus punya jalan. Sebelum jalan ini ada, sebelum jembatan ini ada, silakan Pak. Seperti itu. Bapak. Kesal saya Pak. Karena kita mobilitas orang itu tinggi, banyak. Urusan orang banyak. Ada yang urusan nyawa, ada yang urus perut, ada yang urus sekolah anak, ada yang macam-macam. Banyak betul. Ada urusan ekonomi orang. Urusan bisnis orang kita lebih besar. Gara-gara masalah itu. Kamu orang untung, ya, borongnya nih. Nah, itu. Orang banyak yang rugi besar gara-gara itu. Iya. Satu saat satu detik itu bisa merugikan orang banyak. Nah, oke. Setidaknya kamu orang bikin jalan alternatif ini menjadi luar biasa ini Pak. Nggak ada orang seperti ini. Pemborong-pemborong siapa? Bilang sama bos kamu. Jadi begini Pak, kami bukan tidak terima kasih ini dibangun ya.
Kami berterima kasih ini dibangun. Tapi kepentingan masyarakat juga diutamakan. Itu persoalannya. Itu. Untuk BJN apa? Ya. BJN. Nah, untuk Pak JPN atau PU provinsi ataupun balai, mohon supaya ini jangan sampai merontok atau melumpuhkan perekonomian masyarakat di Indonesia ini gara-gara jembatan ini diperbaiki. Yang pada seharusnya tidak perlu ini ditutup sampai total seperti ini, sampai berhari-hari ini harus ditutup. Dan kalau perlu tidak masalah, asalkan ini buatkan jalan alternatifnya. Mana gitu? Kalau memang ini nggak bisa dibuatkan jalan alternatif, kenapa ini harus dibuka, Pak? Kan gitu. Tolong ini diperhatikan. Dan saya minta ini bisa diaudit pekerjaan ini. Apakah memang seperti itu SOP-nya? Apa seperti apa? Ya kami masyarakat tidak tahu soal itu. Nah, tapi bagi pemerintah terkait dan lembaga-lembaga terkait bisa. Saya minta ini diaudit yang seperti ini. Ini sudah menyusahkan orang banyak. Ada yang orang dari Bengkulu, dari Padang, dari mana-mana. Orang mau ke Jakarta, dari Jakarta ke sini mau ke mana-mana. Semuanya penting. Oke, yang jalan alternatif sudah dikasih waktu tanggal 12. Hari ini belum dibuka. Dan pemberitahuan pun tidak ada, Pak. Nah, dan ini mohon supaya ini segera dibuat solusi. Supaya masyarakat itu bisa berjalan, mobilitas orang itu bisa berjalan dengan normal, setidaknya seperti itu. Apalagi masyarakat di lingkungan sini yang harus melewati ini dan harus berhenti. Ada yang urusan bisnis, ada yang urusan sekolah anak, ada yang urusan kematian, ada yang urusan sakit dan sebagainya. Orang mau lewat, ini sudah menyalahi kalau menurut kami dari pihak masyarakat. Karena kami harus diberhentikan, perbaiki jalan, perbaiki jembatan, ya sementara tidak diberikan alternatif jalan yang baik. Terima kasih, Bapak, ya, bagi lembaga-lembaga ataupun pihak-pihak yang terkait dengan ini supaya memperhatikan ini. Sekaligus saya minta ini juga bisa diaudit. Apakah ini memang sudah benar seperti ini SOP-nya? Apakah ini sudah benar cara pengerjaan seperti ini? Saya minta ini, Pak. Terima kasih.